Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Dikutip dari media fajar.co.id bahwa terungkap kejadian di Magelang. Putri Chandrawati mengaku Brigadir J masuk kamar lalu lucuti pakaiannya. Putri Chandrawati menyebutkan bahwa Brigadir Joshua masuk ke dalam kamarnya di lantai 2 lalu melucuti pakaiannya di Magelang. Saya memberikan Ibu Putri memberikan keterangan seperti ini, saya tidak percaya sama sekali begitu kan. Karena alur ceritanya apa yang disampaikan Putri Chandrawati ini adalah merubah sampai 3 kali keterangan begitu. Artinya ketidakkonsistenan Ibu Putri dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga publik atau netizen sudah tahu apa yang dilakukan dan rekayasa seorang dari Putri Chandrawati begitu kan. Jadi sangat lucu sekali ketika ada ART Kuat Ma'ruf mengatakan sedemikian rupa, kemudian dibopong, terus kemudian masuk ke kamar lalu membuka baju dan sebagainya. Itu menurut saya pribadi itu adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh Putri Chandrawati agar hukumannya itu diringankan begitu. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa para netizen sekarang ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi ada netizen yang mengatakan bahwa dengan banyaknya orang di sekeliling dirinya, apa mungkin Joshua berani melakukan hal seperti itu? Lagi pula ancaman pembunuhan sudah terjadi sebelum peristiwa di Magelang. Nggak percaya, kalau pelecehan atau pemerkosaan itu terjadi paling tidak pelaku mesti mempertimbangkan tempat aman, lingkungan yang aman, dan waktu saat yang tepat aman juga. Apalagi terjadi hubungan badan, lebih tidak percaya. Tempat, lingkungan, dan waktu tidak memungkinkan karena pengawalnya banyak dan keamanan PC sangat ketat. Kemungkinan kalau terjadi hampir dipastikan suka sama suka, berarti tidak sekali kejadian itu dilakukan. Tapi saya tidak percaya kalau itu terjadi hal ini sebagai alibi pengalihan isu motif pembunuhan almarhum Brigadir J yang sebenarnya. Kalau penyidik sudah mengatakan tidak ada pelecehan seksual, ya berarti memang tidak ada. Saya percaya bahwa penyidik sudah dibekali dengan scientific crime investigation yang bersifat objektif, transparan, dan akuntabel. Sejak awal kasus sudah banyak kebohongan. Jadi apa yang bisa kita percaya dari mereka? Jujur, walau kejujuranmu akan mempersulit suamimu, tetapi minimal bisa mengurangi sanksi sosial bagi anak-anakmu dengan kejujuranmu. Diancam hukum mati saja semua yang terlibat, termasuk oknum polisi dan oknum dokter atau siapapun pasti terbuka TKP sebenarnya. Sekali berbohong akan selalu berbohong untuk menutupi kebohongannya. Sesuatu yang diawali dengan kebohongan, masyarakat tidak akan percaya lagi. Semua hanya skenario dan tersangka dituduhkan selalu berubah-ubah buat pernyataan dan tidak objektif. Semoga kebenaran segera terungkap. Dia sependapat begitu apa yang disampaikan para netizen bahwa apa yang dilakukan oleh Putri Chandrawati dan ART Kuat Ma'ruf itu fitnah sekali, dan bahkan agar hukumannya ringan maka dibuat-buatlah cerita seakan-akan ini terjadi begitu. Dan pertama, tidak mungkin Brigadir Joshua itu melakukan itu. Yang pertama karena banyak orang, terus kemudian dia seorang ajudan, dan bahkan ada media yang mengatakan bahwa ART Kuat Ma'ruf menggertak seorang brigadir. Tidak mungkin seorang asisten rumah tangga menggertak seorang Brigadir J. Itu tidak mungkin begitu. Kenapa? Di satu sisi dia akan takut begitu. Dan disinilah yang kemudian ART pun juga tahu apa permasalahan, apa menjadi sanksi terhadap Putri Chandrawati, dan sekarang sudah ditetapkan tersangka begitu karena ikut merencanakan hal ini begitu. Jadi persoalan-persoalan seperti ini menurut saya apa yang dilakukan Ibu Putri Chandrawati ya tidak sesuai dengan kejadian itu. Bahkan hasil autopsi pertama ya tembak menembak. Terus yang kemudian autopsi yang kedua tidak ada tembak menembak, murni karena luka dan ancaman kepada Brigadir J begitu. Artinya
kalau kita melihat kejadian ini ya semua netizen sudah tahu begitu kan. Seperti ini beritanya. Ini terungkap kejadian di Magelang, Putri Chandrawati mengaku Brigadir J masuk kamar lalu lucuti pakaiannya. Terungkap sudah apa yang dilakukan Joshua dengan Putri Chandrawati di Magelang yang disebut menjadi motif Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Putri Chandrawati menyebut Brigadir Joshua masuk ke dalam kamarnya di lantai kedua lalu melucuti pakaiannya di Magelang. Meski begitu, Putri sendiri masih belum konsisten memberikan keterangan di kepolisian terkait kejadian dengan Brigadir Joshua di Magelang. Putri mengubah-ubah keterangan kepada polisi mengenai apa yang dilakukan Brigadir Joshua kepadanya di dalam kamar. Jadi saya rasa bahwa apa yang disampaikan Ibu Putri terhadap keterangan kepada penyidik atau penyelidikan ini tidak murni, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yang sebenarnya. Karena apa? Karena Ibu Putri sendiri sudah merubah 3 kali. Pertama pelecehan seksual, yang kedua melucuti pakaiannya, yang ketiga bopong dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan ketidakkonsistenan dan kekhawatiran karena ingin dihukum mati begitu kan. Jadi merubah-rubah agar hukumannya ringan begitu. Pada hakikatnya sama dengan yang dilakukan oleh Brigadir Baradae, terus kemudian ajutannya, terus kemudian ART-nya juga sama sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Putri Chandrawati. Tetapi walaupun sesuai, itu beda redaksi. Ada yang di Magelang, terus kemudian ada di tempat lain dan sebagainya. Dan disinilah yang kemudian kekhawatiran atau gemetar orang-orang ketika diancam hukuman mati begitu kan. Maka saya yakin bahwa seorang ART ini juga kena ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati, dan bahkan pernah media mengatakan menyaksikan langsung ART ini terhadap pembunuhan Brigadir J begitu. Ini kan sudah tahu sebenarnya motifnya apa. Kemudian ART ini menjelaskan bahwa ada perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir J. Tetapi lalu kemudian Verdi melapor ke Verdi Sambo. Apakah Verdi Sambo percaya terhadap ART? ART kan asisten rumah tangga begitu, tidak tahu apa yang terjadi seperti ajudan begitu. Tidak mungkin hal seperti itu. Ini adalah kebohongan besar menurut saya pribadi. Mari kita. Disebutkan Putri kala itu mengaku nggak enak badan. Ia kemudian menonton TV ditemani pembantu rumah tangga bernama Susi dan para ajudannya Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, Brigadir Joshua dan sopir keluarga Kuat Ma'ruf. 3 hari sesuai kejadian di ruang televisi, tepatnya pada 7 Juli 2022, apa yang dikhawatirkan Kuat terbukti. Jelang maghrib, Putri memerintahkan Bribka Riki dan Barada Eliezer mengantar makanan kepada para pengajar sekolah anaknya di SMA Taruna Nusantara yang berjarak 3 km dari rumah Sambo di Cempaka Residence Magelang itu. Selang beberapa menit, Kuat pergi ke teras untuk merokok, namun Kuat melihat Joshua berjalan mengindap-ngindap dari lantai 2 menuju kamarnya Putri Chandrawati. Sontak Kuat mengejar Joshua, akan tetapi tak jelas apa yang dilakukan Joshua dari lantai 2 rumah tangga menyebabkan Putri terjiduk lemas di toilet. Meski begitu, Putri sendiri juga mengubah-ubah keterangannya kepada polisi mengenai apa yang dilakukan Joshua kepadanya di dalam kamar. Awalnya Putri mengaku dilecehkan Brigadir Joshua di kamarnya saat diperiksa untuk kedua kali. Putri mengatakan Joshua mendadak masuk ke kamar lalu melucuti pakaiannya. Jadi ART ini sangat luar biasa mengarang cerita seperti itu begitu. Tiba-tiba misalnya begini stimulasinya. ART ini duduk ngerokok, terus kemudian melihat Joshua masuk ke kamar, lari mengendap-endap. Cerita ini menurut saya seakan-akan cerita sinetron begitu kan. Tidak mungkinlah seorang Joshua, Brigadir J melakukan pelecehan seksual di tempat yang begitu banyak ramainya, yang begitu banyak di sekelilingnya dari orang-orang atau dari asisten-asisten yang lain begitu kan. Bahkan
saya katakan apa yang dilakukan ART ini harus dihukum seberat-beratnya karena memberikan keterangan palsu begitu. Keterangan palsu, terus kemudian juga memberikan sebuah ilustrasi bahwa seakan-akan Brigadir Joshua ini benar-benar melakukan pelecehan seksual. Padahal ini tidak begitu, tidak seperti itu. Karena apa? Kalau hanya pelecehan seksual yang terjadi, mengapa kita harus membunuh Brigadir Joshua begitu? Jadi tidak seperti itu alur ceritanya begitu. Dan sekarang kalau sudah dijadikan tersangka, periksa kedua kalinya, yaitu ART itu, dia benar-benar keterlaluan memberikan sebuah keterangan yang tidak pantas begitu. Mari kita lanjutkan komentar-komentar para netizen seperti ini. Mahalnya sebuah kejujuran hanya milik orang-orang beriman yang takut kepada Tuhan. Sangatlah keji dan menjijikan, sudah membunuh masih memfitnah pula. Kemungkinan skenario tetap dipertahankan pelecehan agar motif tidak melebar dan menyeret lebih banyak oknum. Pernyataan PC akan diperkuat dengan pengakuan KM, kemungkinan RR akan mengamini motif ini juga. Terlalu banyak skenario dalam kasus tewasnya Brigadir Polisi Joshua, apapun motif hukumnya harus ditegakkan. Kalau polisi RI nggak bisa berbuat adil, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili mereka, termasuk zalim pada 6 pemuda yang mati ditembak. Saya baca tadi di teaser Tempo katanya menyentuh tangan PC. Di sini beda lagi ceritanya. Sementara kata Kabar Reskrim Agus Adiarto, hanya Allah J dan PC yang tahu apa yang terjadi. Artinya KM dan Susi pun tak tahu. Jadi tuduhan pelecehan itu hanyalah alibi yang mana bisa kita lihat alibinya berubah-ubah. Semenjak awal saya nggak percaya dengan tuduhan Ibu PC, apalagi setelah Mabes Polri menyatakan tuduhan Ibu PC tidak terbukti. Mari kita dukung dan kawal disertai doa, semoga kasus ini segera selesai demi Indonesia tercinta. Kesimpulannya adalah bahwa apa yang dilakukan dan yang diberikan Putri Chandrawati terhadap publik dan terhadap penyidik di pihak kepolisian itu adalah fitnah sekali. Dan bahkan saya tidak percaya begitu. Dan ini alibi bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari asisten rumah tangga, ajudan pribadinya, dan sebagainya. Ini alibi bagi mereka begitu. Tetapi saya yakin bahwa polisi akan tindak lanjut menemukan titik temu fakta-fakta terbaru terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir J ini. Karena apa? Hasil autopsi yang kedua dan ketiga sudah membuktikan bahwa ini ada kekerasan, ini ada tembak di belakang kepala Joshua, dan ini adalah murni bahwa Joshua benar-benar disiksa oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.